BPS bukannya tidak punya set data, bukan tidak punya kemampuan mengolah, tapi itu adalah menurut saya keputusan politik menyajikan yang 1,9. Buktinya di dokumen dia lain pakainya 2,15. Nah, apa yang ada di sana? Jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia itu 15,42 juta, bukan 3,5 juta, apalagi nol. Masa Mongolia lebih baik dari Indonesia? Mungkin sebagai PDB, sebagai apa-apa, Indonesia lebih gede dari Mongolia. Tapi dalam hal orang miskin ekstrim, masa kita pakai 3,35 itu kan namanya mau enaknya saja. Sementara di lain kesempatan mengaku kita negara berpendapatan menengah atas. Berarti banyak penduduk Indonesia tuh di kisaran garis ya, rapat di situ. Jadi kalau naikin sedikit garis, yang jadi miskin banyak. Saya kira bukan soal jika kita mengakui kondisi kita. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik kemiskinan ekstrim. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena publikasi BPS, Badan Pusat Statistik, yang tanggal 25 Juli lalu ketika membicarakan tentang profil kemiskinan Indonesia Maret 2025, di bagian paparan ya, di dokumen BRS-nya tidak ada karena memang belum dimasukkan kemiskinan ekstrim, tapi di paparan diungkapkan soal kemiskinan ekstrim. Ini tidak selalu ya, tidak selalu BPS, Badan Pusat Statistik, ketika merilis, mempublikasi soal kemiskinan, tidak selalu menyebut soal kemiskinan ekstrim. Kali ini diangkat. Mengapa? Sebetulnya kemiskinan ekstrim itu bagian dari kemiskinan. Ini penting dulu ya, bukan berarti barang yang terpisah. Ini orang miskin 23,8 juta orang. Itu yang miskin ekstrimnya berapa gitu, berarti kan sangat miskin lah begitu ya. Yang banyak mengangkat ini secara politik ya, kalau secara dokumen sebenarnya sudah lama. Tapi secara politis, secara kebijakan gitu, Pak Presiden Jokowi menyatakan di bulan Maret 2020 loh, jadi periode kedua ya, bahwa dia ingin kemiskinan ekstrim menjadi nol. Ya, kalau saya waktu itu sempat ngeritik juga, ini karena pasti tidak mampu membuat angka kemiskinan menjadi nol. Persentase penduduk miskin susah menjadi nol. Ya udah, targetnya dikurangi ya. Yang dibuat nol tuh yang paling miskinnya saja, yang disebut miskin ekstrim. Tuh kira-kira. Tapi apapun itu kan itikat baik. Bahkan ketika berjalan 2020, 21, 22 pertengahan bulan Juni, itu nampaknya timnya Pak Jokowi itu sadar, wah ini kayaknya nggak bisa tercapai nih miskin 0% untuk miskin ekstrim. Dibuatlah Inpres, Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, itu kalau saya tidak salah 8 Juni 2022. Isinya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi maksudnya mau diseriusi lah. Nah, meskipun nanti setelah Presiden lengser itu tidak tercapai. Tapi sudah begitu ya nyatanya, ditargetkan beneran. Nah, era Presiden Prabowo ini diulangi lagi. Target ini dinyatakan lagi dalam Inpres lagi. Inpres baru tentu saja. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 ya, beberapa waktu lalu ya, tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi sama dengan Inpres Pak Jokowi, penghapusan kemiskinan ekstrim. Namun saya sudah baca Inpresnya, itu tidak ada batas tahun pencapaian. Tapi baru-baru ini Menteri Perekonomian menetapkan target 0 sampai 0,5 sampai 0,5% pada 2026. Jadi bukan tahun ini, 2026. 0,5 lagi pula ada batasnya ya, tidak hanya 0. Jadi targetnya agak sedikit diturunkan nih dibandingkan era Jokowi. Sebenarnya istilah kemiskinan ekstrim itu yang diacu sejak awal oleh pemerintah Indonesia. Jadi oleh pidato Presiden Jokowi di Maret 2020 maupun di Inpres itu acuannya itu sebenarnya adalah Bank Dunia. Di sana tidak disebut kemiskinan ekstrim, tapi ada garis, kan kita sudah pernah di kanal ini belajar garis kemiskinan untuk menentukan orang itu miskin dan tidak miskin. Nah khusus miskin ekstrim garisnya diturunin. Nah, namanya itu kalau acuannya Bank Dunia, International Poverty Line, garis kemiskinan internasional. Nah,
itu Bank Dunia. Kenapa? Karena Bank Dunia memang bermaksud menghapuskan itu di seluruh dunia. Karena itu dia perlu mengidentifikasi, menggambarkan kondisi dari waktu ke waktu di seluruh dunia. Lalu ada ukurannya. Ukurannya disebut International Poverty Line. Nah, ternyata sama saja dengan garis kemiskinan BPS, Bank Dunia pun melakukan pemutakhiran ya garis dari tahun ke tahun. Bedanya BPS cukup menaikkan nominalnya. Kalau Bank Dunia mau tidak mau, karena itu membandingkan banyak negara, ada faktor kurs. Jadi tidak hanya faktor harga kan, sehingga diperlukan acuan kurs untuk membandingkan berdasarkan paritas daya beli. Makanya disebut Purchasing Power Parity, ya, PPP, paritas daya beli. Nah, itu kursnya itu nggak sama dengan kurs resmi ya. Jadi untuk Indonesia itu kan ya rupiah, PPP-nya basisnya dolar, dianggap dolar Amerika ya. Jadi ada garis kemiskinan berdasarkan nilai tertentu yang berkurs PPP. Nanti pelan-pelan kita akan lihat di belakang. Itu dulu gambaran mengapa kemiskinan ekstrim ini menjadi sesuatu yang belakangan ini juga dikemukakan berulang kali oleh pemerintah. Saya perlihatkan di situ pada bulan Agustus 2024, berarti masih pada era Pak Jokowi 28 Agustus, Presiden tanggal 17 Agustus 2024 itu pidato. Nah, pidato terakhir sebagai pidato kenegaraan dia sebagai presiden, itu menyebut tentang hasil selama pemerintahannya menurunkan angka kemiskinan sekian, menurunkan kemiskinan ekstrim sekian, kira-kira gitu ya isinya. Itu saya perlihatkan gambarnya itu. Jadi kemiskinan berapa turunnya, presentasinya yang ekstrim berapa. Cuma saya menyarankan pemirsa, kanal ini selalu menyarankan untuk kemiskinan kita jangan hanya presentasi, tapi jumlahnya juga ya. Jadi bisa saja presentasinya turun, jumlahnya tidak turun, karena kan terjadi pertambahan penduduk. Di dalam paparan berikutnya, Pak Presiden ini pidato, di minggu-minggu berikutnya ada rapat menteri lembaga dengan DPR, salah satunya kepala BPS ya, bersama-sama. Kalau saya tidak salah waktu itu bersama Menko Perekonomian dan lainnya, satu forum ya di DPR. Ibu PLT waktu itu masih PLT beliau, kepala BPS, PLT kepala BPS menjelaskan tentang soal daya beli. Nah, salah satu slide-nya itu menjelaskan soal kemiskinan ekstrim. Nah, waktu itu disebut sama dengan yang diutarakan oleh Presiden tanggal 17 Agustus. Nah, karena memang Presiden mengacu pada data yang dimiliki oleh BPS, semua BPS belum nampilin di publik. Nah, Presiden duluan pidato, ternyata benar, memang BPS menyajikan itu. Angkanya untuk tahun 2024 itu 0,83%. Jadi kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, menurut yang disajikan oleh BPS di depan DPR, bulan Agustus 2024, sebelumnya dinyatakan Presiden dalam pidato, itu 0,83%. Targetnya tadi 0 kan, wah kan dekat sudah 0, hati-hati ya, 0,83%, anggap aja waktu itu 275 juta, itu keluar angka 2,2 juta ya. Jangan dilihat 0,83 mendekati 0, itu menyangkut orang miskin ekstrimnya masih 2,20 jutaan, 2,2 juta lah, untuk itu berdasarkan data ini. Jadi itu dulu satu. Nah, ketika kita pelajari di bagian keterangan-keterangan dari grafik itu, ternyata BPS menghitungnya itu memakai ukuran Bank Dunia. Karena BPS kan hanya punya garis kemiskinan yang nasional, itu tidak pernah menyebutkan ukuran garis kemiskinan ekstrim, nggak pernah. Nah, ada ukuran garis kemiskinan ekstrim namanya International Poverty Line milik Bank Dunia, dipakai dengan 1,9 dolar per hari per orang, pengeluaran juga, tapi jangan dikalikan dengan kurs biasa ya, tapi dengan kurs PPP. Nah, PPP-nya PPP tahun 2011. Ini menarik nih. Data untuk 2024 dipakainya PPP 2011, ukurannya 1,9. Kita jadi bertanya-tanya, apakah Bank Dunia memakai ukuran itu masih? Nah kan, padahal Bank Dunia itu memang melakukan pemutakhiran tidak tiap tahun ya, tiap beberapa tahun. Apakah ukuran di tahun 2024 itu adalah 1,9 dolar PPP 2011? Nah, nampaknya tidak ya. Tidaknya itu pun sudah diketahui oleh BPS. Ini yang menurut saya tanda petik ya, BPS tidak fair ini dalam menyajikan ini. Karena publikasi BPS yang berdekatan waktu ini bahkan mendahului ini tidak ini angkanya. Nah, ini saya contohkan, BPS itu punya dokumen. Sayang publik mungkin karena ini tidak dijumpa pers kan. Kalau berita resmi statistik itu kan ada keterangan pers, ada wartawan meliput, mengutip. Nah, kalau yang dokumen-dokumen begini diunggah saja atau mungkin ada fisiknya di perpustakaan BPS. Namanya
adalah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu SDGs ya, bahasa Indonesianya SDGs itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Udah lama itu, dan dokumen yang cukup lengkap mulai 2018. Di sana di salah satu tujuan SDGs, karena memang ini mengadopsi SDGs internasional, itu adalah menghapuskan kemiskinan ekstrim. Maka harus ada angkanya di situ, indikatornya. Nah, yang dipakai di tahun 2018 sampai 2022 itu memang ukurannya 1,9 dolar PPP 2011. Tetapi dokumen yang 2023 dan 2024, 2023 ini memang publikasinya adalah Desember 2023. Sedangkan yang 2020 Desember 2024 agak sedikit beda dengan Agustus, tapi sudah tahu kan ini ngolahnya kan nggak sebulan 2 bulan. Apalagi yang 2023 kan sudah lebih dulu. Itu di situ BPS sudah pakai 2,15 bukan 1,9. 2,15 dan PPP-nya adalah PPP 2017 ya. Itu saya kurang ketik itu. Tadi yang slide sebelumnya yang dikemukakan di DPR dan yang dikutip oleh Presiden Jokowi waktu itu PPP 2011 dengan besaran 1,9. Ini PPP 2017 dengan besaran 2,15. Wah, itu beda banget loh ya, nanti kita akan lihat. Maksud saya, BPS bukannya tidak punya set data, bukan tidak punya kemampuan mengolah, mengutip, tapi itu adalah menurut saya keputusan politik menyajikan yang 1,9. Buktinya di dokumen dia lain pakainya 2,15. Baru-baru ini pada saat paparan 25 Juli yang lalu, BPS dalam rangka menjelaskan tentang profil kemiskinan Maret 2025, di dokumen BRS-nya tidak ada soal kemiskinan ekstrim, tetapi di paparannya ada. Saya potongkan gambarnya ini. Disajikan gambar kemiskinan ekstrim dari 2020 sampai Maret 2025. Di situ juga disampaikan yang kemiskinan BPS. Ya, jadi di kemiskinan BPS yang kuning, yang maron itu adalah kemiskinan ekstrim. Yang batasnya pakai Bank Dunia. Nah, menariknya data Bank Dunia kan baru sampai 2024. Sehingga yang September 2024 dengan Maret 2020 itu pakai perhitungan BPS berdasarkan metode yang dipakai Bank Dunia, cara ngitung Bank Dunia. Nah, untuk tambahan informasi, Bank Dunia itu mengolah data berbagai negara. Untuk Indonesia dia pakai data Susenas. Jadi dia beli data mentahnya BPS, dia olah. Nah, BPS menentukan garis sekian, dia mengolah garis. Tetapi kebutuhannya Bank Dunia itu agar bisa dibandingkan antar negara. Supaya bisa kira-kira ginilah, apakah kondisi Indonesia dengan Malaysia itu perbandingannya seperti apa? Atau lebih ekstrim lagi mungkin dengan Mongolia atau dengan beberapa negara Afrika, kan seperti itu. Nah, di sini yang dipakai sudah 2,15. Yang di Maret 2025 itu memang 0,85%. Tadi yang 2024 kan 0,83 tadi yang versi pertama. Nah, kalau di gambar ini ternyata yang 2024 itu 1,26, bukan 0,83. Tadi saya sudah katakan, kalau 0,83 itu kisarannya 2,2 juta. Ternyata kalau pakai 1,26 itu 3,56 juta. 3,5 juta orang masih penduduk miskin di 2024 itu. Dari target 0 orang. Itu ya. Nah, sekarang pun masih sejumlah 2,38 perhitungan BPS. Perhitungan BPS dengan memakai metode Bank Dunia. Jelas bisa ya orang datanya Bank Dunia itu pakai BPS. Kok ini benar hitungannya ini. Memakai 2,15 dengan PPP 2017. Nah, maka target untuk 2026 menjadi 0 itu berarti harus menghilangkan miskin ekstrim 2,38 itu. Nah, beberapa ekonom di media sudah berkomentar ini cukup realistis. Saya ingin katakan tidak realistis juga masih ya. Nanti apa alasan saya? Tapi saya ingatkan bahwa Bank Dunia itu merubah ukurannya. Kita terlambat terus. Ketika dia sudah pakai PPP 2017, kita pakai PPP 2011 yang 1,9. Padahal Bank Dunia sejak 2021. Jadi PPP-nya 2017, memakainya sejak 2021 itu adalah sudah pakai 2,15. Nah, saat ini 2025, jelas-jelas Bank Dunia tuh merubah lagi, memutakhirkan ya, kalau merubah itu kan merubah metode. Enggak, ini yang dirubah adalah garisnya. Karena menurut Bank Dunia dia harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perkembangan perbandingan harga, kurs dan sebagainya lah. Jadi
pola hidup orang juga diperhitungkan ya untuk disebut miskin itu seperti apa. Mungkin saya sekedar contoh aja ya, mungkin sekarang orang pulsa saja termasuk kebutuhan penduduk miskin kan. Dahulu kan nggak kebayang kan pulsa HP. Bahkan HP kan punya orang miskin, perkara HP-nya seperti apa. Ternyata Bank Dunia sudah pakai PPP 2021. PPP 2021 dipakai sejak 2025. PPP ini jadinya jadi semacam tahun dasar ya. Saya ulangi, Purchasing Power Parity. Bank Dunia melakukan survei serius seperti Susenas, tapi konteksnya adalah menghitung seluruh dunia dalam menghitung perbedaan biaya hidup, kurs maupun harga, dan yang lebih penting dilakukan dalam konteks menyusun garis kemiskinan internasional. Itu ya. Nah, garis internasional property lainnya jadi berubah kan, garis kemiskinan BPS juga berubah. Sekarang yang dipakai Bank Dunia itu adalah $3 per orang per hari dengan PPP 2021. Masuklah kita ke laman Bank Dunia, kan ada di sana. Kita tinggal lihat, di sana ada data baru sampai 2024. Dan jangan lupa Bank Dunia pakai Susenas yang Maret ya. Nah, berarti kita kan bisa bandingkan dengan Maret yang kita di sini tadi, yang dipakai oleh BPS tadi 3,56 juta orang atau 1,26%. Nah, Bank Dunia dengan ukuran barunya menyatakan di laman itu, bukan menyatakan kalimat ya, kita bisa lihat karena bagusnya web-web internasional ini ya, kita kotak-atik itu kita mudah sekali ngelihat ya, dia berubah sendiri ya. Saya senang ya, saya generasi tua tapi ya kalau sebagai user bisalah pakai yang seperti itu. Nah, apa yang ada di sana? Jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia itu 15,42 juta di tahun 2024. Bayang nggak? 15,42 juta, bukan 3,5 juta, apalagi nol. Dan persentasinya 5,44%. Nah, ini saya gambar untuk beberapa tahun. Itu dulu ya. Ya terus kita ini mau menargetkan yang 0% yang mana? Kita pakai yang 2,15 saja. Kecuali kita buat ukuran sendiri. Ini kan ukuran internasional. Ini menurut saya tidak boleh ya menurut BPS. Kalau dia mau garis kemiskinan nasionalnya silahkan. Tapi yang garis kemiskinan ekstrim kan nggak bisa dong. Itu jelas rujukannya disebut Bank Dunia kok. Ya jangan lalu kayak orang ketinggalan begitu ya. Kemudian ada informasi lain di Bank Dunia itu. Di laman Bank Dunia di bagian kayak begini nih. Ini versinya dia, bukan saya milih-milih loh ya. Jadi di bagian halaman itu memang dia tampilkan perbandingan kita dengan beberapa negara. Jadi kita masuk ke Indonesia, lalu kita mau cari tahu properti lain, international properti lain itu, ada beberapa grafik yang tampil, tapi dia dinamis ya, kita bisa ngetik-ngetik di situ untuk mencari, merubah-rubah ukuran. Itu yang tampak ini, ada 8 negara yang dibandingkan oleh laman Bank Dunia untuk kemiskinan ekstrim dengan ukuran $3 loh ya. Ini sudah ukuran PPP 2021 $3, bukan ukuran lama. Ukuran lama pasti udah sebelumnya lagi mungkin nolnya. Kalau ukuran lama mungkin nolnya Cina ini sudah lebih lama. Di sini Cina sudah 0% di tahun 2021. Malaysia juga tahun 2021 kemiskinan ekstrimnya juga 0. Thailand juga 0 pada tahun 2023. Mongolia, saya ini sempat waktu saya lihat ini ya, masa Mongolia lebih baik dari Indonesia? Mungkin sebagai PDB, sebagai apa-apa, Indonesia lebih gede dari Mongolia. Tapi dalam hal orang miskin ekstrim, Mongolia itu tinggal 0,44% pada 2022 loh ya. Nggak tahu sekarang, nanti kita cek lah. Nah, kemudian Vietnam itu 1,6. Ya, kita agak dekat dengan Filipina, tapi kita tetap lebih tinggi. Jadi ini harus kita terima fakta ini, bukan terima fakta untuk menjadi minder gitu ya. Artinya pemerintah harus sadar diri dong. Ini masalahnya yang harus dipecahkan. Nah, maka dari uraian saya tadi, jadi ada konsep Purchasing Power Parity yang dipakai Bank Dunia untuk terutama sekali mengukur tingkat kemiskinan internasional yang kita disebut kemiskinan ekstrim, dan membandingkan untuk berbagai negara, karena perbandingan itu memerlukan penyetaraan biaya hidup ya gitu, penyetaraan garis gitulah. Ada kurs. Nah, untuk kurs Indonesia di tahun 2024 kursnya juga berubah-ubah. Nah, di Maret itu kurang lebih 5.800 ya. Jadi kalau 3 kali 5.800, pada waktu itu kan kurs kita sekitar 15.000, bukan 3 kali 15.000 ya. Tapi 3 kali 5.800 per orang
per hari nanti dapat bulanannya. Bank Dunia ini merubah PPP ini sudah beberapa kali. Jadi ada PPP 2005, 2011, 2017, 2021. Jadi dia rubah PPP-nya tapi pemakaiannya beberapa tahun kemudian karena perlu pengolahan data. Nah, kita mestinya jangan pilih tebu, BPS dan pemerintah memakai yang bagus angkanya. Ya pakai yang terkini dong karena itu ukuran internasional. Semacam itu ya. Sebetulnya ada garis-garis lain yang sifatnya tidak international property lain. Jadi mulai tahun 2000 berapa ya kalau saya tidak salah, mulai tahun 2017. Jadi sudah sekitar 7 tahun, Bank Dunia itu mengenalkan garis yang lain. Dulu hanya international property lain. Garis yang dikenalkan itu ada 2 tambahannya. Yang pertama garis yang sebenarnya direkomendasikan untuk lower middle income countries, negara berpendapatan menengah bawah. Ini jadi yang international property lain ini bisa dikatakan lebih cocok untuk negara berpendapatan rendah ya. Sedangkan yang menengah bawah itu bagusnya garisnya ini. Nah, kalau tahun 2021 PPP ini garisnya ditentukan 4,20. Tadi kan kalau yang ekstrim 3,0. Lalu untuk yang upper middle income, kalau yang kelas menengah atas itu batasnya 8,30, bukan 4,2. Nah, maka di situ kita juga lihat semua negara bisa. Di laman itu kita bisa ngecek semua negara, ya maksudnya semua negara yang tercover oleh data Bank Dunia, 200-an hampir negara. Indonesia jelas ada. Nah, saya gambarlah. Nah, sebenarnya datanya mulai dari tahun 2000 ada ya, tapi ini saya ambil aja yang 6 tahun terakhir. Berapa kalau kita pakai yang 4,20? Tadi kalau pakai yang kemiskinan ekstrim, international poverty line, kita 5,44%, orangnya 15,40 juta. Kalau kita pakai ukuran yang 4,20, ternyata kita yang miskin 56,37 juta orang. 2024 loh, bukan 2025. Dan persentasenya 19,88. Terbayang nggak? Berarti angka kemiskinan BPS yang pada tahun 2024 ini menyebut masih 9% ya, 9,03, itu kan jelas garis kemiskinannya di bawah garis kemiskinan ini, di atas garis kemiskinan ekstrim karena tadi menghasilkan 5,44, di bawah garis ini. Jadi kita sebagai negara ya menentukannya memang terlalu rendah, berarti merubahan metodologi menghitung hal tersendiri, tapi bahwa BPS menentukan terlalu rendah ya ini mestinya minimal kita pakai ini dong. Bahkan kalau berdasarkan sering-sering ngaku kita, Indonesia kan sudah masuk kelompok menengah atas bukan menengah bawah loh. Cuma bisa dimaklumi lah kita kan menengah atas baru 2-3 tahun ini. Jadi menengah atas tapi kita levelnya bawah gitu. Bolehlah pakai ini kan minimal. Maka kalau pakai ini kita sebenarnya masih punya kemiskinan di 2 digit ya, 19,88. 2024 umpama berkurang sekarang di 19 atau 18,5%. Nah, kalau kita konsisten bahwa kita sebagai negara berpendapatan menengah atas, maka ukurannya adalah penduduk menengah atas, maka datanya begini. Di 2024 kita jumlah orang miskinnya itu 193,49 juta. Secara persentasi itu 68,25. Ini bukan 8,20 ya, 8,30. Saya salah ketik tapi grafiknya benar. 8,30. Coba. Ini yang jadi berita. Kalau 68,25% itu kan 2/3. Berarti ketemu 3 orang Indonesia, 2 diantaranya terkategori miskin kalau memakai ukuran Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas. Sebagai perbandingan, saya kembali sajikan jumlah dan persentase penduduk miskin versi BPS. Nah, kan itu kalau saya taruh yang 2024, 25,22 juta dan 9,03. Kita garisnya berarti hanya di atas sedikit dari garis kemiskinan ekstrim. Yang kita pakai BPS ya. Jadi BPS mestinya minimal mendekati atau sama dengan untuk ukuran 4,20 itu. Bahkan anggota DEN, salah seorang profesor ekonomi anggota Dewan Ekonomi, saya menyarankan sedikit di atas yang klasifikasi bawah itu. Berarti misalnya kita pakai 4,5 gitu ya. Jangan 4,20, tapi berarti nanti datanya kemiskinan 20%. Itu ya, itu minimal begitu. Maka secara umum ingin saya simpulkan presentasi penduduk miskin Maret 2024 menurut BPS itu kan 9,03% atau 25,22 juta. Maret ya, 2024 bukan Maret 2025.
Lalu disajikan soal kemiskinan ekstrim oleh BPR. Untuk 2024 itu 1,26 atau 3,56 juta. Tapi sebenarnya itu ukurannya adalah 2,15 PPP 2017. Sekarang yang dipakai Bank Dunia adalah standar $3 PPP 2021. Itu jumlahnya 5,44%, maksudnya presentasinya jumlahnya 15,42 juta. Sebagai informasi tambahan, kurs saat itu di tahun 2024 untuk data itu kurang lebih 5.800, bukan 15.000 seperti kurs pasar ya. Nah, dan seterusnya, silakan dibaca. Intinya ini kembali menegaskan BPS sudah saatnya untuk meninjau ulang metodologi perhitungannya. Kalau nanti dengan cara garis baru, kan bisa saja disajikan garis versi lama, garis versi baru. Bank Dunia itu saja, kalau kita mau cari tahu yang PPP 2017 tersedia masih ya. Lalu kita rubah garis, kita mau pakai 4,5. Makanya saya jadi tahu bahwa ukuran 6.009 kalau sekarang, kalau di tahun 2020 itu 588 yang kemiskinan BPS itu setara 3,35 PPP 2021. 3,35 untuk ekstrim kan 3,0. Untuk negara pendapatan menengah bawah $4,20 ya. Masa kita pakai 3,35 itu kan namanya mau enaknya saja. Sementara di lain kesempatan mengaku kita negara berpendapatan menengah atas. Saya kira bukan soal jika kita mengakui kondisi kita. Nah, salah satu lagi yang bisa disimpulkan adalah berarti banyak penduduk Indonesia tuh di kisaran garis ya, rapat di situ. Jadi kalau naikin sedikit garis, yang jadi miskin banyak. Itu juga dari ngutak-ngatik data Bank Dunia dan data BPS ini kita jadi tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu mungkin separuh lebih itu kan, separuh lah. Itu rentan masih, biarpun mereka tidak miskin, tapi sewaktu-waktu bisa jadi miskin kalau garisnya dirubah ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah dan tentu saja juga BPS mestinya juga lebih berani ya untuk memberikan data-data kepada pemerintah maupun kepada publik agar kita menyadari masalah yang dihadapi oleh Indonesia hari ini dan tahun-tahun mendatang.